Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, kami dari Polres Asmat akan melaksanakan press release terkait penanganan kasus tindak pidana mengakibatkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu dasar RPA 2 Satreskrim Polres Asmat, kemudian yang kedua SP Sidik nomor 11 bulan 4 2026 Polres Asmat Polda Papua tanggal 28 April 2026. Untuk waktu dan kejadian, yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 sekitar pukul 11 WIT di pos Satgas 123 Raja Wali yang berada di Jalan Pemda Distrik Agats Kabupaten Asmat. Untuk identitas pelapor yaitu dari anggota Polri sendiri, kemudian identitas pelaku yaitu inisial YR umur 17 tahun, alamat di Asmat. Yang kemudian pelaku kedua yaitu inisial KB. Untuk barang bukti yaitu yang pertama serpihan bekas terbakar bangunan pos Satgas 123 Raja Wali. Yang kedua, satu unit flash disk bermerek robot warna hitam yang berisikan rekaman video dan foto peristiwa kebakaran di Jalan Pemda Distrik Agats Kabupaten Asmat. Untuk kronologi singkat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 sekitar pukul 10.40 WIB. Saat itu anak pelaku YR yang berada di rumahnya di Jalan YKPA 1 Distrik Agats. Kemudian pelaku YR mendengar suara ribut. Karena penasaran, anak pelaku YR pergi keluar untuk mengecek. Dan saat itu anak pelaku mendengar masyarakat bahwa ada masyarakat Simsagar yang kena tembak oleh oknum TNI. Setelah itu anak pelaku YR kembali ke rumah dan mengambil busur panah dan busur masyarakat yang sudah duluan menuju ke arah pos Satgas 123 Raja Wali. Ketika sampai di pos, anak pelaku bergabung dengan masyarakat lainnya dan melakukan pengerusakan pos Satgas. Setelah itu, anak pelaku masuk ke dalam tempat Taman Bacaan Binaan Satgas 123 Raja Wali. Ketika di dalam taman bacaan, anak pelaku melihat ada seng dan bangunan tersebut yang sudah terpotong dan menciptakan celah sehingga anak pelaku bisa melihat ke dalam bangunan. Ketika anak pelaku melihat ke dalam bangunan, kemudian mengambil sebuah karton dan di dalam celah tersebut. Setelah mengambil karton, anak pelaku mengulung karton dan meletakkan di lantai, kemudian mengambil triplex dan buku-buku lalu mengumpulkan sehingga menjadi tumpukan. Kemudian anak pelaku YR meminta korek api dari anak pelaku KB. Setelah itu anak pelaku YR mendapat korek dan anak pelaku KB membakar karton yang sudah anak pelaku gulung-gulung tersebut. Selanjutnya karton yang sudah terbakar diletakkan ke tumpukan triplex dan buku-buku yang sebelumnya sudah anak pelaku kumpulkan yang tadi. Untuk anak pelaku KB mengambil buku-buku lainnya lagi diletakkan ke dalam api. Jadi di sini KB ini ikut juga di dalam bersama-sama dengan anak pelaku YR. Kemudian diletakkan ke dalam api yang sudah dibakar sehingga api makin membesar. Dan ketika api sudah membesar, kemudian kedua anak pelaku tersebut keluar ke arah jalan beton. Setelah itu, anak pelaku YR melompat ke lumpur dan naik ke penjagaan pos Satgas 123 Raja Wali. Ketika dalam penjagaan, anak pelaku melihat beberapa botol aqua yang berisikan bensin, kemudian mengambil botol aqua tersebut dan melemparkan bensin tersebut ke arah api yang sudah membesar. Hal tersebut mengakibatkan api yang sudah membesar sehingga tambah membesar lagi dan membakar bangunan pos Satgas 123. Setelah itu anak pelaku YR melompat ke lumpur, naik ke atas jalan beton dan anak pelaku YR bersama masyarakat lainnya mengejar anggota TNI ke arah kediaman Wakil Bupati. Karena tidak berhasil mengejar anggota TNI, kemudian pelaku YR dan beberapa masyarakat lainnya berjalan ke arah Jalan Yosudarso di Sragas. Tindakan yang dilakukan adalah menerima RP, meriksa saksi-saksi dan mengamankan barang bukti. Kemudian untuk tindak lanjut tetap
perkara tersebut dilanjutkan ke tahap 1 sampai dengan ke Kejaksaan Negeri Merauke selaku jaksa penuntut umum. Untuk pasal disangkakan yaitu tadi sudah disampaikan, yaitu pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang di mana setiap orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Motifnya yang kami dalami yaitu anak pelaku bersama dengan rekannya, yaitu karena eksistensi atau mencari perhatian. Kemudian dalam penyidikan, anggota reskrim sudah pernah minta keterangan dari anak pelaku YR. Kemudian anak pelaku tersebut pergi kota Timika. Kemudian anggota reskrim melakukan mencari informasi terkait pada anak pelaku di Timika. Setelah sampai mendapat informasi, anggota reskrim Polres Asmat bergeser ke Timika dan melakukan penjemputan terhadap anak pelaku YR yang sudah koordinasi dengan Polres Mimika. Setelah melakukan beberapa hari pencarian informasi dan pembuktian di kota Timika, akhirnya anggota dibantu oleh personil dari Reskrim Timika menyebut yang bersangkutan. Namun saat ini anak pelaku melarikan diri ke hutan. Kemudian anggota Reskrim dibantu lagi mencari sehingga pengaruh dari masyarakat, sehingga upaya persuasif akhirnya anak pelaku keluar dari hutan bertemu dengan anggota Reskrim Asmat dan dibawa ke Polres Asmat guna pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana ini. Baik rekan, terima kasih. Kami dari kepolisian dan juga dari Kabupaten Asmat yang hadir Pak Asisten 1, teman-teman dari Pak Laka ataupun dari rekan kepolisian juga media. Dari kami, kita terima kasih atas press release yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Selamat pagi.